surga, terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, bukan hanya dari kata orang, tetapi Roh Kudus sendiri yang mengingatkan kepada kami bahwa Yesus adalah Tuhan Allah kami, yang telah menebus kami dari segala, menebus hidup kami dari segala dosa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, itulah yang kami akan lakukan dalam hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tuhan. Kemarin kami mengikuti pelatihan penginjilan pribadi di GSDA Taman Harapan Indah. Ya, dan itu banyak yang antusias mengikuti kegiatan tersebut karena memang itu adalah kegiatan yang diperlukan bagi setiap orang percaya. Ya, di mana kita dibekali untuk bagaimana menyampaikan firman Tuhan, membawa orang kepada Kristus, dan kita diberikan semangat, dibakar hati kita untuk menginjil kepada orang lain. Bapak Ibu, kenapa itu harus dilakukan? Karena kekristenan dengan penginjilan atau pelayanan penginjilan itu seperti sebuah koin. Tahu koin ya? Anggaplah koin itu koin yang 500 rupiah yang kita miliki. Di depannya ada Garuda. Di belakangnya lagi ada apa? Coba lihat koinnya ada apa ya? Nah, kalau salah satu permukaan koinnya itu terhapus, maka uang 500 rupiah itu menjadi tidak berguna. Kita akan belikan apapun tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Bahkan kalau kita kasih ke tukang parkir pun, tukang parkir akan buang. Kenapa? Karena memang tidak bernilai. Ya. Jadi tidak bernilai lagi. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak bisa dipisahkan. Kalau kita sudah jadi Kristen, kalau kita sudah percaya Yesus, kalau kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk tidak menjadi saksi bagi orang lain. Mungkin saksi itu bagi anak kita, saksi itu bagi suami, bagi istri di dalam keluarga, atau bagi tetangga kita, atau bagi siapa saja yang kita temui, Bapak Ibu. Karena itu adalah koin yang tidak bisa dipisahkan. Seperti mata uang, koin yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa ada gereja-gereja yang begitu maju, ada gereja-gereja yang kurang maju, ada gereja-gereja, saya tidak melihat bahwa jumlah itu menjadi indikasi, tetapi itu salah satu ya, indikasi bahwa gereja itu maju. Kalau jumlah jemaatnya banyak, ya. Kalau jumlah jemaatnya bertambah, ya, salah satu indikasi. Kemarin yang melayani adalah gereja JBCC ya? Apa yang pada itu? BICC. BICC ya, Big Bis ya, BICC ya, Bandengan ya. Selama 68 tahun katanya, 58 tahun atau 50 sampai 60 tahun lah gitu ya. Gereja itu tidak pernah maju katanya. Gereja itu tidak pernah berkembang. Gereja itu tidak pernah bertambah jumlahnya. Ya. Kalau gembala sedang sebelumnya bilang ya kita melayani yang mereka yang masih belum punya apa-apa. Ya, mereka berdoa minta supaya didoakan dapat motor, kita doakan punya motor. Ya. Lalu sudah punya motor, mereka minta doa lagi, doakan dong kami supaya kami punya mobil. Didoakan punya mobil. Setelah punya mobil, nggak pernah datang lagi. Kemana? Maka dia bilang katanya gerejanya kecil. Jalannya kecil, nggak ada parkirnya. Saya gereja di mall aja gampang parkirnya. Begitu yang terjadi. Ya.
Tapi sekarang jumlah mereka berkali-kali lipat. Ibadahnya menurut mereka ya, saya juga belum pernah, saya baru sekali-sekali aja gitu ya. Tapi memang terkenal sekali gereja ini maju. Karena apa Bapak Bu? Karena ada kaki-kaki yang mau menginjil. Kalau kita baca di dalam Yesaya, coba Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Coba. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Bilang begini. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai raja. Ya, kalau di dalam Roma, betapa indahnya mereka yang mengabarkan Injil. Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Tuhan sangat memandang mulia orang-orang yang memberitakan Injil. Mungkin di gereja ini jarang kita memotivasi untuk memberitakan Injil. Ya, walaupun Ibu Gembala, kita berdua Ibu Gembala, Ibi dan John ada di Ambon sekarang, sudah sertai dan berkati Tuhan urapi supaya mereka tetap menjadi berkat di sana. Ibu Gembala, saya tahu ya, selalu menginjil kepada setiap orang, kepada semua orang yang Tuhan kasih kesempatan dia menginjil, kepada supir Grab, supir taksi atau kepada siapapun. Ya. Tetapi itu mesti terimpartasi kepada jemaat di tempat ini, supaya kita melihat pekerjaan Tuhan bekerja dengan luar biasa itu. Amin. Mari kita buka di dalam slide sebelum. Nah, ini adalah topik kita pada sore hari ini, perintah Yesus. Perintah Yesus. Kita dan sangat terkenal perintah Yesus di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang 19 sampai 20. Pergilah kamu jadikan semua bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Ya, bukannya himbauan dari Tuhan Yesus, bukan. Tetapi perintah yang harus kita lakukan. Ya. Slide berikut. Di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-8 saya bacakan dulu ya. Mintalah kepadaku, bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Kita cuma disuruh minta sama Tuhan. Nanti bangsa-bangsa akan percaya Yesus. Mereka akan bertobat dan mereka akan datang kepada Tuhan Yesus. Sebagian mungkin akan datang ke tempat ini, menjadi bagian dalam gereja kita. Kita hanya meminta dan kita Tuhan. Tapi mari kita melihat yang latar belakang dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu. Ya. Di dalam ayat ini pasal yang pertama, ya, ayat yang ke Mazmur 2 ayat pertama dan kedua bilang begini. Coba tampilkan Fit, ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia? Ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bersekongkol melawan Tuhan dan yang diurapi. Tuhan dan yang diurapi. Tuhannya Tuhan besar semua, artinya Tuhan Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Yang diurapi. Yang diurapi itu bisa raja, bisa imam, bisa juga merujuk kepada dalam perjanjian baru Yesus Kristus. Ayat yang ke-6 bilang, Akulah yang telah melantik rajaku di Sion gunungku yang kudus. Ayat 7, Aku mau memberitakan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Engkaulah anakku. Pada hari ini engkau ku nyatakan sebagai anak. Ini siapa sih yang ngomong nih? Ngomong kepada siapa sih? Gitu kalau kita belajar Alkitab, yang namanya eksegesis. Jadi kita lihat dulu konteksnya dia ngomong sama
tuh ayat ngomong apa dan kepada siapa? Situasi ini bagaimana? Dan ditujukan pada saat ini atau perjanjian baru itu untuk siapa? Nah, harusnya begitu Bapak. Kita belajar sedikit eksegesi ya. Ayat yang 8. Maka ayat yang 8 tadi kita sudah baca. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan menjadi milik usahamu. Siapa yang minta dan diberikan kepada siapa? Dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Wow, biasa sekali bukan? Bapak Ibu, sebetulnya konteksnya pada saat itu bercerita atau ayat-ayat ini mengatakan tentang Raja Daud berbicara pada saat pelantikan Salomo menjadi raja, anaknya. Saat itu. Jadi saat itu Raja Daud sedang berbicara tentang pelantikan anaknya Salomo yang menjadi raja. Nah saat itu memang situasinya kalau raja baru pasti orang tolak, pasti orang tidak suka. Ya. Kemudian kalau merujuk kepada perjanjian baru, dalam perjanjian baru, maka yang disebut dengan anak atau anakku katanya, yang ditujukan kepada perkataan mintalah kepadaku kepada siapa? Merujuk kepada Yesus Kristus. Dari mana kita tahu? Nanti kita belajar. Ya. Ternyata ayat-ayat ini dikutip Bapak Ibu oleh Petrus dan Yohanes pada waktu dia menghadap mahkamah agama. Pada waktu itu mereka ditangkap karena memberitakan Yesus sudah bangkit, di mana orang-orang Saduki nggak percaya pada kebangkitan orang mati, ditangkap dihadapkan ke mahkamah agama. Tapi perbuatan mereka, mujizat yang mereka lakukan, banyak orang yang sakit disembuhkan, sehingga mahkamah agama juga tidak terlalu berani untuk mengadili mereka. Dan waktu mereka cari kesalahan Petrus dan Yohanes, nggak ada kesalahan, ya. Nggak ada, sampai Tuhan bilang, mereka bilang kepada Petrus dan Yohanes, ya, supaya mereka berhenti, jangan memberitakan kebangkitan Yesus lagi, ya, supaya kami tidak akan menghukum kamu. Tapi mereka bilang, lihatlah. Tapi mereka bilang kepada mahkamah agama itu, dia bilang begini. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak bicara tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Ingat pada waktu Yesus mau naik ke surga, dia naik ke surga di hadapan siapa? Berapa orang? Bapak Ibu, kalau ada yang tahu? Berapa? Berapa? 11. Udah pernah saya kasih tahu belum ya? Udah ya? Belum ya? Wah hebat, pinter-pinter ini jemaat di Jelangor ini. 11 orang, ya. Karena ada yang mengatakan 50 orang hamba Tuhan lagi, pendeta lagi, ya. Bukan, tapi 11 orang, betul 11 orang, ya. Dan pada waktu itu, saya pernah khotbah juga ya. Pada waktu itu Yesus berkata kepada yang 11 orang ini, kamulah saksinya dari semuanya itu. Kamu saksi Yesus melayani, kamu saksi Yesus mati, kamu saksi Yesus bangkit, dan kamu saksinya bahwa Yesus hidup. Nanti sebentar lagi kamu akan lihat, aku akan naik ke surga, kamulah saksinya. Jadi kamu harus bersaksi kepada orang lain. Makanya pada waktu Petrus dan Yohanes ditangkap, Bapak Ibu, dan disuruh berhenti untuk tidak memberitakan tentang Tuhan Yesus, mereka bilang, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak bicara tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Jadi dia tetap bicara. Karena tidak didapati kesalahan Petrus dan Yohanes, maka mereka dilepaskan dan mereka kembali kepada murid-murid yang lain, teman-teman yang lain. Di sana mereka berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan di dalam serunya inilah dikutip ayat-ayat dari Mazmur pasal 2 ayat 1 dan 2 yang tadi saya bacakan. Coba lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, 25, 26 dan 7. Coba tampilkan. Kisah Rasul pasal yang keempat, 25, 26 dan 7. Ya. Oleh Roh Kudus
dengan perantaran hambamu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia. Loh, kata-katanya sama dengan Mazmur pasal 2 ayat 1. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Loh, kan sama. Siapa yang diurapinya itu? Kalau konteks dalam perjanjian baru, selalu yang diurapinya adalah Tuhan Yesus. Kalau di dalam perjanjian lama, konteksnya bisa raja, bisa imam, bisa juga orang yang khusus diurapi Tuhan seperti Raja Koreshi. Dia adalah orang yang khusus diurapi Tuhan. Ya. Tapi kalau di dalam konteks perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Raja-raja di dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan yang diurapinya yaitu Yesus. Dan itu diucapkan oleh Yohanes Petrus dan teman-teman dalam doa mereka setelah Yohanes Petrus ditangkap, dilepaskan. Mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan di dalam Kisah pasal 24. Ayat yang ke-27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu. Jadi ternyata Mazmur pasal 2 ayat 1 dan 2 itu yang pada waktu itu ditujukan kepada orang-orang bangsa-bangsa di luar Israel yang menolak kepada pelantikan Salomo, ya, ternyata itu merujuk kepada Yesus Kristus yang kemudian terjadi pada saat Yohanes dan Petrus ditangkap atau diperiksa di mahkamah agama. Dan ini dikutip oleh mereka melalui Kisah Para Rasul 4 ayat 25, 26 dan 27. Wah, luar biasa sekali. Sebetulnya sudah gampang Bapak Ibu. Saya punya Alkitab dalam terjemahan bahasa Alkitab Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Karena aslinya Alkitab Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, Arab. Ya. Kemudian Perjanjian Baru bahasa Yunani. Wah, bagus banget ya Alkitabnya. Enggak mahal Bapak Ibu. Ya, kalau nggak salah 300-an ribu. Tapi bagus, isinya itu sama dengan dibuat sedemikian rupa sehingga berbahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Yunani yang diterjemahkan bahasa Indonesia. Karena Alkitab Perjanjian Lama itu pakainya bahasa Ibrani dan Aram. Alkitab Perjanjian Baru pakainya bahasa Yunani. Itulah yang diterjemahkan kemudian menjadi Alkitab edisi yang baru, Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Wah, luar biasa sekali. Makin gampang kita untuk belajar Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita belajar bahwa yang dinubuatkan oleh Daud pada waktu itu adalah tentang Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus, ya, yang ditolak oleh banyak orang. Ditolak oleh banyak orang. Baiklah, kita melihat sekarang. Jadi ditujukan kepada Yesus Kristus. Nah, kita kembali lagi kepada ayat yang pasal Mazmur pasal 2 ayat 8. Mazmur 2 ayat slide-nya kembali lagi. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Jadi ini ditujukan kepada Yesus. Menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Latar belakang tadi saya sudah ceritakan. Tetapi tentunya Bapak Ibu, tidak mungkin Yesus sendiri yang akan bergerak ke bawah cerita kepada bangsa-bangsa supaya percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan yang selamat. Makanya dia bilang kepada murid-murid yang ke-11 itu, kamulah saksi daripada segala semuanya ini. Di dalam Matius pasal 20 ayat 18 sampai ayat 19 sampai 20, Matius 28 katakan, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Artinya apa? Artinya kita sebagai pengikut Kristus punya kewajiban, keharusan, bukan semoga, keharusan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan Kristus. Amin. Ada anak-anak kita, ada suami kita, ada istri kita, ada teman kita, ada tetangga kita.
banyak orang yang tidak minta kepada Tuhan supaya dikasih kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tuhan katakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Itu ditujukan bukan hanya kepada Yesus, tetapi juga kepada pengikut Kristus, termasuk murid-murid Yesus dan termasuk juga saudara dan saya. Karena saya bilang tadi, kekristenan itu seperti koin yang punya 12 sisi. Ya. Dimana kalau salah satu sisinya itu hilang, maka koin itu menjadi tidak berguna. Demikian juga kita, kalau kita merek kita Kristen, KTP kita Kristen, paspor kita Kristen, agama kita Kristen, tapi kita tidak pernah menginjil, Bapak Ibu, hati-hati. Kita seperti koin yang sisinya terhapus. Jadi kita harus menginjil ternyata. Ya. Dan ini jarang di gereja ini dijalankan untuk mengatakan seperti itu. Kita harus menginjil. Saya ingat dulu Ibu Simanjuntak, semangat menginjilnya luar biasa sekali. Betul. Ya. Kemudian Ibu Simanjuntak jatuh sakit, Bapak Ibu. Ya. Dalam keadaan sakit pun dia terus menginjil. Dan saya dikasih wewenang untuk tanggung jawab ibadah sore kalau misalnya. Ya. Ibadah sore. Meneruskan Ibu Simanjuntak pada waktu sakit. Jadi itu penginjilan Ibu Simanjuntak kemana? Waktu saya mengikuti program Ibu saya, ternyata penginjilan itu ke kolong-kolong jembatan, ke kolong-kolong jalan tol, ke jiwa-jiwa itu, sehingga banyak mereka yang daerah-daerah itu dan daerah-daerah kumuh, daerah-daerah kebun jahe datang ke tempat ini. Salah satunya Ibu Mama siapa? Ibu Yanti ya? Mama Yanti. Ya bukan? Ibu di daerah kampung situ, salah satunya. Ada lagi yang beberapa yang lain-lain. Pak Barsi ya, ibu istrinya kan ya, Pak Barsi. Dan ada banyak lagi waktu itu. Kemudian Pak Gito, sekarang kemana mereka? Anaknya masih beribadah di tempat kami di Cengkareng, mantunya juga. Ya. Begitu luar biasa semangat Ibu Simanjuntak. Dan memang, ya saya katakan, bahkan Rasul Paulus juga katakan di dalam kitab Roma, sangat indah kaki-kaki orang yang memberitakan Injil. Luar biasa sekali. Bapak Ibu, ada 3 faktor penentu untuk membawa jiwa-jiwa menjadi milik Kristus. Ada 3, ya. Paling tidak ada 3. Ya. Yang pertama, menjadi saksi Kristus. Siapa itu? Itulah saudara dan saya, murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus sudah pulang ke surga. Nah, tinggal saudara dan saya masih hidup. Dan kita lah sekarang ini orang-orang percaya, diberi tanggung jawab, diberi tugas, diberi wewenang untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Seperti Lukas 24 ayat 48 katakan, pada waktu Yesus mau naik ke surga kepada murid-muridnya, kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Siapa yang percaya Yesus mati? Semuanya percaya. Siapa yang percaya Yesus bangkit? Semuanya percaya. Siapa yang percaya Yesus naik ke surga? Nah, itu saudara dan saya sudah saksi-saksi Kristus. Saudara, kalau kita mau melakukan itu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, maka dari 11 orang itu, dari berapa orang percaya, menerima atau mendengar berita tentang Tuhan Yesus? Ada 2, sekian miliar orang sekarang di dunia ini yang mendengar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2, sekian miliar. Dan itu 1 dari 3 orang di dunia ini sudah mendengar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari 11 orang. Kita berapa orang? Kita lebih dari 11 orang. Jadi kalau kita mau bergerak, saudara, kasih tahu bahwa Yesus Juru Selamat, Yesus penolongmu, Yesus adalah pembelamu, Yesus yang memberkati engkau kepada orang-orang di sekitar kita saja dulu. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Dan Allah sangat memuliakan saudara. Karena Allah memuliakan
kaki-kaki orang-orang yang menginjil, kata Yesaya dan kata Rasul Paulus di kitab Roma. Jadi menjadi saksi Kristus. Yang kedua, ya, peranan Roh Kudus. Kalau kita menjadi saksi Kristus, kita sudah menjadi saksi Kristus. Kita juga harus mengizinkan Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita. Nanti kita lihat. Ya, gitu. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 49 lanjutan dari 48. Ya. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Ini berbicara tentang siapa? Tentang siapa? Lihatlah, aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Berbicara tentang siapa Bapak Ibu? Perkataan Yesus ini kepada murid-muridnya pada waktu dia naik ke surga tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus. Ini bicara tentang Roh Kudus. Kan pada waktu murid-muridnya, pada waktu Yesus mau naik ke surga, jangan tinggalkan dulu Yerusalem. Ya, sebelum kamu menerima Roh Kudus. Maka mereka nggak tinggalkan Yerusalem, mereka berangkat dari tempat naik ke surga di Bukit Zaitun di dekat desa Betania, kira-kira 1 kilometer ke Yerusalem, dan mereka tinggal di situ di Yerusalem, berdoa, bersekutu, bersatu, menantikan Roh Kudus. Dan pada hari yang ke-10 dalam penantiannya, Roh Kudus tercurah ke atas mereka. Ya. Dan setelah Roh Kudus tercurah, Petrus yang menjadi tadinya penakut berkhotbah di hadapan banyak orang. Dan berapa orang bertobat? Ini bukan pertanyaan jawaban biasa, jawabannya. Berapa orang bertobat? 3.000 orang bertobat. Setelah itu Yesus berkhotbah lagi di depan mahkamah agama. Ya. Berapa orang bertobat? Berapa orang yang percaya saat itu? Petrus berkhotbah bersama dengan teman-temannya. 5.000 orang percaya Yesus pada saat itu. Wow, bukan angka yang kecil. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja dengan demikian. Dan kemudian bekerja lagi, memberitakan Injil. Dan sekarang sudah ada 2,4 miliar orang yang mendengar Injil, yang mendengar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 dari antara 3 orang percaya atau menjadi orang Kristen. Jadi Roh Kudus itu penting. Tugas kita sebagai saksi dan menyaksikan kepada orang lain. Nanti yang membuat kita berani untuk ngomong siapa? Roh Kudus. Yang membuat kita mampu untuk ngomong siapa? Roh Kudus. Yang membuat kita bisa berbicara dengan hikmat kepada orang yang kita tolong, Roh Kudus. Walaupun tetap kita harus belajar firman Tuhan. Yang membuat orang itu percaya siapa? Roh Kudus. Jadi kalau orang itu tidak percaya pada waktu saudara menjadi saksi mereka, itu bukan tanggung jawab saudara. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai saksi Kristus adalah memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang lain. Amin. Jadi yang pertama menjadi saksi Kristus, yang kedua peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan yang ketiga adalah bersedia untuk menjadi saksi. Wow, ini yang jarang saudara. Banyak orang Kristen yang enggan untuk bersaksi kepada orang lain. Bahkan hamba-hamba Tuhan nyaman sudah memiliki jemaat, tapi tidak mau bersaksi kepada orang lain. Ya. Kenapa? Banyak alasan. Alasan apa? Saya aja masih banyak urusan, mau bersaksi lagi. Belum lagi masalah anak-anak, masalah cucu, masalah mantu, masalah ekonomi, situasi keadaan keuangan kayak begini. Mau jadi saksi? Enggak lah. Saya mau ngurusin saya sendiri aja. Banyak mereka enggan untuk bersaksi kepada orang lain. Minta kepada Tuhan dan mau bersedia bersaksi kepada orang lain. Menjadi saksi Kristus. Ya.
Nggak usah orang Kristen, nggak usah hamba Tuhan. Sekelas nabi saja diminta untuk bersaksi, enggak. Siapa itu? Siapa nabi yang disuruh bersaksi enggak mau? Siapa Pak Edward? Siapa? Nggak kedengaran Pak? Yunus. Ya, Yunus betul. Jadi jangan ragu-ragu Pak. Yunus, Allah perintahkan kepada Yunus, pergilah kamu ke Niniwe, beritakan kabar kesukaan supaya mereka jangan dihukum. Biarin aja mereka dihukum Tuhan, orang mereka pemberontak, gitu alasan Yunus, ya kan? Lalu dia pergi ke pelabuhan Yakub dan kemudian dia pergi ke Tarsis. Baru di sana terjadi gelombang dan Yunus dilempar ke dalam laut dan Yunus dimakan ikan selama 3 hari. Ini juga tipologi tentang Yesus yang mati di dalam kubur selama 3 hari. Jadi Bapak Ibu, sekelas nabi aja enggan bersaksi. Jadi bisalah kita mengerti sekarang situasinya. Banyak gereja-gereja menjadi suam-suam, menjadi tidak semangat untuk bersaksi kepada banyak orang. Karena itu kan urusan pendeta, itu urusan apa? Itu gembala sedang saja, Ibu Mian aja berkata, saya mau banyak urusan. Pekerjaan saya aja banyak, belum saya selesaikan. Ya kan? Stres menghadapi anak-anak, stres menghadapi tugas, mau ujian lagi. Ya. Tetapi saya mengatakan bahwa menjadi saksi atau bersaksi itu adalah kewajiban orang Kristen. Bukan permintaan Yesus, tapi perintah Yesus. Pergilah kamu, jadikan semua bangsa menjadi murid. Pada umumnya kita nyaman dengan situasi kita. Kita nyaman dengan beribadah seperti itu. Kita nyaman dengan keluarga kita. Itu namanya kita berada di zona nyaman. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang melalui danau Galilea tengah malam, angin sepoi-sepoi, wah mereka nyaman di dalam, termasuk Petrus ada di dalam, ya, nyaman. Tapi tengah-tengah malam jam 3 masalah diceritakan terjadi gelombang yang besar sekali. Kenyamanan mereka berubah menjadi ketakutan. Dalam ketakutan seperti itu datanglah Yesus. Mereka salah menyangka Yesus itu, pikirkan itu. Bapak itu frasa menyangka Yesus itu hantu itu penting banget. Saya belajar terakhir-terakhir ini tentang kristologi. Saya yakin banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan tidak kenal Yesus dengan sebenarnya. Padahal Tuhan mau kita kenal Yesus. Yesus itu berapa pribadi? Yesus itu sama dengan Allah atau tidak? Yesus itu kok Allah dibilang Allah tapi kok dia mati, kok dia haus, kok dia nangis, kok dia sedih. Banyak hal tentang Yesus. Dan kita harus belajar tentang itu supaya kita waktu kita menyembah Yesus, kita tahu yang kita sembah adalah Yesus yang benar. Penyembahan kita menjadi lebih mentok. Penyembahan kita menjadi lebih mantap daripada kita disembah kau Allahku, Yesus dan sahabatku. Tapi kita nggak kenal Yesus dan kita cuma tahu Yesus dari Pak Enos, dari Bumian. Tapi kita nggak tahu siapa itu Yesus. Betul ya, banyak orang Kristen nggak kenal Yesus, saudara. Cuma tahu Yesus juru selamat. Tapi begitu ditanya kenapa Yesus mati, bingung juga. Kenapa Yesus kok nggak tahu bahwa dia akan datang 2 kali pada hari dan tanggalnya? Bingung waktu ditanya itu. Oh Yesus bilang anak manusia tidak tahu kapan dia harinya itu. Malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang di surga tahu. Waktu ditanya itu bingung. Kenapa? Karena tidak mengenal Yesus. Nanti saya usulkan gembala sidang untuk kita seminar tentang kristologi. Supaya kita mengenal Yesus. Waktu kita ku sembah kau Allahku, Yesus dan sahabatku. Waktu kita nyanyikan begitu, sesudah kita betul-betul meresapi dalam hati kita, Yesus yang kita kenal adalah Yesus sahabat kita. Ku sembah kau
Allahku. Ternyata Yesus itu Allah, sederajat dengan Bapa di surga, sederajat dengan Roh Kudus. Jadi kita menyembahnya dengan mantap pada waktu itu. Bukan hanya Allah dia, tetapi dia menjadi sahabat kita. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu sudah sekalian, ya, kita harus menjadi saksi Kristus dalam kehidupan. Susah nggak sih jadi saksi? Enggak, gampang banget, banget, saudara, gampang. Ya. Karena gampang banget, makanya tidak ada alasan bagi kita untuk, aduh saya takut. Waktu kami ikut seminar mengenai penginjilan oleh Pak Fritz, salah satu yang menjadi kendala dalam penginjilan adalah apa? Takut. Jadi bagaimana caranya untuk supaya tidak takut? Lawan takut, gitu. Takut itu dilawan, gitu ya. Bertindak. Salah satunya takut, tapi lawan takut. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dapat kesempatan mengikuti rapat kerja ahli bedah kanker di Surabaya di sebuah hotel. Ya. Bapak Ibu, waktu itu saya bilang sama Tuhan dan Tuhan, kasih saya satu orang supaya saya bisa menginjil. Masuk ke dalam kriteria yang 3 tadi? Masuk. Bagian yang berapa? Kan 1, saksi Kristus. Yang kedua, peranan Roh Kudus. Yang 3, bersedia atau mau menginjil. Jadi ada kemauan dulu dari hati kita. Jadi saya mau sama Bapak di surga, tolong kasih 1 jiwa untuk saya menginjil di kota Surabaya. Waktu itu saya akan pergi ke gereja GSJ Ambengan. Dari hotel ke GSJ Ambengan itu naik Gojek cuma 5 menit. 5 menit saja. Kan kita pakai Google kan kita udah tahu di 5 menit. Kemudian mulailah saya bicara dengan Pak tukang Gojek. Saya katakan, berapa anaknya Bapak? Anak saya 3. Terus kemudian diceritakan yang 1 SMA, yang 1 ini, yang 1 ini. Wah, ini di Gojek nih, ya, dalam waktu 5 menit. Saya bilang, Bapak saya juga anaknya 9. Jadi banyak. Dan Bapak saya juga bukan orang yang punya. Tapi karena kasih anugerah Tuhan Yesus yang Bapak kenal sebagai Nabi Isa, saya kenal beliau dan saya percaya beliau, sehingga saya diberkati dan sekarang saya jadi ahli bedah tumbuhan. Bayangkan Pak, dari keluarga miskin. Jadi bukannya tidak mungkin anak-anak Bapak juga akan menjadi orang yang berhasil. Amin, 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 amin. Saya doakan Pak, semoga Bapak berhasil. Tapi percayalah pada Isa yang Bapak kenal itu, yang kami kenal sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita diselamatkan. Turun dari Gojek, kemudian saya kasihnya mesti lebih dong Pak, jangan kasih pas-pasan, ya. Jadi supaya ada dia juga ketertarikan sama kita kan. Yang tadinya 5.000 ya kasihlah 10.000 atau 20.000 atau 15.000, pokoknya lebih ya. Kalau makasih Pak. Tuhan Yesus berkati. Nggak sampai 5 menit, berita Injil sudah disampaikan, Yesus sudah diberitakan. Nanti soal dia percaya atau tidak siapa? Bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab siapa? Peranan Roh Kudus. Kamu akan diberikan kuasa. Bukan hanya kita, tapi perkataan kita itu dikasih kuasa Tuhan. Diurapi Tuhan. Sehingga menjadi berkat bagi orang. Gampang gak? Gampang. Bisa gak semua orang? Bisa. Kita dituduh gak jadi kristenisasi? Tidak. Karena kita masuknya soft. Masuknya enak. Ya. Jadi cuma begitu aja. Jadi prinsipnya Bapak Ibu,
Orang itu kenal dulu dengan kita dengan baik. Orang itu tidak menaruh curiga, kenal dengan kita. Saya dengan Eva sudah kenal baik. Kalau dia udah kenal baik dengan saya kenal baik dengan dia. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya buat, apapun yang saya minta, pasti yang pernah lakukan. Dia tidak akan reject, dia tidak akan lapor polisi, karena kita udah baik. Ya, kalau di kedokteran, kalau kita udah baik sama pasien, kita melayani dengan pasien sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Ya, ada seorang dokter bilang begini, pasien itu bilang, gimana gue mau nuntut dokter itu? Misalnya dia ada sedikit kelalaian atau ada sedikit kesakitan akibat tindakan kita gitu ya. Gimana gue mau nuntut dokter itu? Dokternya baik banget. Jadi yang penting pertama hubungan, dan hubungan itu bisa dibangun dalam waktu beberapa menit, 1 menit, setengah menit bisa. Apalagi saya sebagai seorang dokter, gampang sekali saya membangun hubungan dengan pasien saya. Setelah hubungan dibangun, dia percaya, baru kita tahu masalah apa sih yang dihadapinya. Masalahnya ada dia punya anak 3 dengan masalah keuangan karena dia tukang gojek. Bagaimana anaknya nanti? Kita harus berempati dengan yang masalah dia hadapi. Pak, saya juga mengalami begitu. Bapak saya 9 anaknya. Bapak saya juga bukan orang kaya. Dan memang itu yang kita hadapi. Dan saya yakin setiap kita punya masalah-masalah di dalam kehidupan kita yang mana kita sampaikan. Tapi sejak saya percaya Yesus, saya diangkat. Dan sekarang saya menjadi ahli bedah umur, ahli bedah angkat. Saya berharap, saya berdoa, Tuhan Yesus juga akan memberkati anak-anak Bapak. Amin, amin, amin. Itu merinding kan? Diaminin sama dia Bapak Ibu. Padahal dia agamanya nggak tahu saya. Ya, jadi gampang sekali. Saya pernah cerita nggak melayani seorang bapak menjadi pengurus yayasan sudah ya, minggu yang lalu ya? Belum. Yayasan di sebuah kelenteng di Jawa Tengah. Belum ya? Jadi waktu itu saya beserta dengan Ibu Mian datang ke namanya apa sih daerah itu yang ada patung Budanya yang besar, paling besar di Asia Tenggara, kedua setelah Taiwan. Bukan Pak, itu di Semarang Pak. Bukan. Yang di Trio Wacana apa ya? Yang patung Budanya lagi tidur begini tuh. Dibuat paling besar tuh yang diprotes sama Habib Rijik dan kawan-kawan. Budanya tidur begini, di desa itulah kami datang. Memang desa itu dulu pusat agama Hindu, dan tapi sekarang sudah banyak Islam. Dan salah satu salah satu pengurus atau yang ngurusin kelenteng itu, ini bapak itu bagus banget, ya, tempat wisata juga. Ya. Jadi kami berdoa sama Tuhan, tolong Tuhan kasih kesempatan kami mau menginjil kepada orang selama kami di sini. Terus kami duduk, orang itu, Pak, saya Islam, tapi saya ngurusin ini semua. Saya tahu semua agama, bagus agama. Saya tahu agama Hindu, saya tahu agama Buddha, saya tahu agama Kristen. Wah, mantap nih Bapak. Jadi, gitu ya Pak. Jadi bangun dulu hubungan. Ya, apalagi kalau udah begitu udah lebih gampang itu. Karena dia udah membangun hubungan dengan kita juga bangun hubungan lagi kayak gitu. Kita tinggal tanya aja. Menurut Bapak kalau agama Kristen itu bagaimana sih Pak supaya bisa masuk nirwana? Kan sebelumnya saya tanya kalau Bapak hebat ya, pengetahuannya banyak. Ya. Kalau Buddha menurut Bapak bagaimana bisa masuk nirwana? Nanti kasih cerita. Harus berbuat baik. Kristen gimana? Kristen juga harus berbuat baik. Nah disitulah kemudian saya masuk. Karena kita punya dosa, nggak bisa dihapuskan dengan kebaikan kita. Jadi dosa itu harus diambil. Siapa yang mengambil? Kalau di Islam, nabinya Nabi Isa. Dia pikul dosa itu. Dan karena dia pikul dosa itu, dia harus mati. Karena itu dia jadi manusia. Allah jadi manusia, firman Allah jadi manusia supaya bisa mati.
Untuk apa? Supaya kita selamat. Itu di Kristen, Pak. Jadi kita jangan maksa, jangan berargumentasi, jangan berdebat teologi sama dia, jangan. Kalau berdebat teologi bisa kita diusir saat itu. Cuman kita kasih tahu kepercayaan kita Kristen itu begini. Itu lebih gampang lagi, Bapak. Lebih gampang lagi. Ada seorang ustaz di rumah sakit Fatmawati. Dokter Enos ini udah puasanya Senin Kemis, udah dikit lagi tuh dapat hidayah jadi agama Islam. Waduh, saya bilang kesempatan ya. Ustaz loh ibu ini, Ustaz ini betul Ustaz. Dan dia pasien saya. Jadi kami udah dekat, udah akrab. Gimana Pak Ustaz kalau satu saat kita diskusi tentang agama? Saya gitu ya Pak. Oh iya boleh, cari waktu ya. Lama saya tunggu-tunggu. Gimana Pak Ustaz? Jadi enggak usah lah. Nggak usah. Nggak berani dia diskusi tentang agama. Karena kalau kita diskusi agama, kita bukan mau membela agama kita, tidak. Mau membela argumen kita, tidak. Kita cuma mau menyampaikan bahwa Yesus itu juru selamat manusia. Soal dia percaya nggak percaya terserah dia. Roh Kudus yang akan kerja. Jadi susah apa gampang menginjil? Gampang apa susah menginjil? Hah? Gampang Pak? Gampang. Jadi 3 faktor itu. Tentunya ya kita juga harus belajar juga dari firman Tuhan. Kita harus dia beribadah, kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Saya 1 hari 3 pasal. Kalau Excel ya, tiap hari Pak Esa. Berapa? Baca nggak tiap pagi? Sama? Baca kan? Tiap hari baca firman Tuhan. Karena itu yang menambah pengetahuan kita, itu yang membuat kita menjadi dikuatkan iman kita. Ini beberapa waktu yang lalu saya sudah kasih amal. Saya diminta untuk mengajar kepada para narapidana di mana? Nusa Kambangan. Dan banyak lagi narapidana yang lain di Sumatera Utara dan yang lain-lain. Ini saya pertama kali. Ya. Jadi Pak Enos mau topik apa? Saya pilih topik Kristologi, tentang Kristus. Karena itu menurut saya paling penting. Yang kedua, nanti saya akan mempelajari lagi tentang topik soteriologi. Soteriologi tentang apa? Tentang keselamatan. Oh, itu penting juga, Bapak. Banyak orang hanya percaya bahwa menjadi Kristen selamat, tapi prosesnya menjadi Kristen selamat itu gimana nggak tahu. Karena banyak ajaran-ajaran. Ada yang mengatakan kamu kalau udah selamat. Kalau udah sekali selamat sampai selama-lamanya. Walaupun apa yang terjadi kamu pasti masuk surga. Ada yang mengajarkan seperti itu. Tapi itu ada pembahasan yang benar. Ya. Terakhir, saya rindu sekali dengan seorang teman saya, seorang ahli bedah digestif, ahli bedah pencernaan, namanya Dr. Rofi. Tahu lah namanya Rofi, artinya Muslim kan, Dr. Rofi. Saya rindu menjadi berkat. Suatu saat dia sakit, dia punya kanker, sakit, dan dia dirawat terakhir di rumah sakit Carolus. Kebetulan waktu itu saya rapat dengan BPP, dan kemudian kesempatan itu saya gunakan untuk saya mengunjungi beliau, Dr. Rofi. Memang di Israel tidak boleh berkunjung, ya. Tapi karena saya dokter, akhirnya bisa gampang. Saya yang pertama saya lakukan pendekatan secara pribadi. Walaupun kami udah dekat, ya dia junior saya, udah dekat. Tapi dia orang yang cukup disiplin, mendidik murid-muridnya, disiplin, sangat disiplin. Pendekatan dulu. Saya cerita, membangun hubungan dulu dengan waktu itu kebetulan ada istrinya. Istrinya orang Manado, saya juga nggak tahu istrinya Kristen atau bukan, tapi orang Manado. Dan pokoknya saya sudah bangun dulu hubungan. Mungkin nanti baru bisa saya masuk. Waktu saya mau pulang, istrinya bilang, "Dok, jual ini." Istrinya bilang gitu saya.
Saya bilang kesempatan. Saya berdoa di situ. Di dalam doa itu saya minta harapan-harapan. Dan sampai sekarang saya masih berdoa, Tuhan selamatkan Dr. Robi, sembuhkan dia. Setelah berdoa, Dr. Robi nangis. Muslim. Terus saya ambil handuk, saya lap mukanya, Rob jangan nangis. Karena kami dekat. Kalau kau nangis, saya juga ikut sedih. Sebagai rasa empati kita sebenarnya. Saya rasa itu menyentuh. Dia sebagai seorang Muslim yang Gus Durian, dia Gus Durian, bukan suka makan durian, bukan. Tapi alirannya aliran Gus Dur gitu ya. Jadi agak lebih liberal kan. Yakin dia akan menemukan keselamatan. Mungkin bukan saya yang ngomong sama dia secara detail. Ada lagi yang akan bicara, apakah melalui radio, apakah melalui berita atau yang lain-lain, pasti. Apakah melalui pengalaman, yakin. Tuhan selamatkan. Bapak Ibu, jadi kita jangan maksa. Semua orang harus kita injini. Setiap orang kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan datang kepada kamu dan akan memberikan kepada kamu kuasa. Kuasa untuk berbicara, kuasa untuk berani ngomong, kuasa untuk mengasih tahu siapa yang kamu harus sampaikan berita Injil. Itu ada kuasa dari Roh. Itu pentingnya Roh Kudus. Ya. Menjadi orang Kristen yang sudah diselamatkan seperti mata uang koin dengan dua sisi, Kristen dan menjadi saksi. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan bukakan dari kitab Roma. Tadi Yesaya berapa ya? Yesaya berapa? 54 ya? Hah? 52. Terima kasih. Yesaya 52. Ini konteksnya gampang sudah lihat di bawahnya aja. Ayat yang ke Roma 10 ayat 15. Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Dari ayat yang ke 13 ya. Saya bacakan ya, 13. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada dia yang belum mereka percayai? Bagaimana dia bisa berseru? Bagaimana orang dapat percaya kepada dia yang belum pernah mereka dengar? Jadi harus kita kabarkan. Bagaimana orang dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitahukannya bahwa Yesus juru selamat? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Kalau di dalam Alkitabnya Bapak Efra mungkin orang yang membawa Injil, masalah di situ. Ya. Membawa kabar baik tapi kedatangan. Oh, kabar baik ya. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, sama. Saudara, Allah sangat memuliakan kita yang memberitakan Injil. Wow, semoga ini bermanfaat bagi kita. Saya undang kita. Saya akan menyerahkan kepada musik leader. Kita akan berdoa.
Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini boleh bermanfaat bagi jemaat Tuhan, membakar kami, membangun kami, memberikan motivasi kepada kami untuk kami bergerak menginjil kepada orang lain. Karena kami seperti mata uang koin antara Kristenan dengan menginjil. Kami jadi saksi Kristus. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kami yang memberikan kami kuasa. Tinggal kami mau bergerak, mau menginjil pada orang-orang di sekitar kami. Mungkin anak kami, mungkin juga orang tua atau tetangga kami, atau teman kami di sekolah, atau siapapun yang Tuhan kirim bagi kami. Kami boleh bersaksi bagi mereka. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Pakai kami Tuhan. Karena Tuhan sangat memandang mulia orang-orang yang memberitakan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan pakai berdiri Bapak Ibu. Kita akhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memancarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan tolong kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, supaya kami bertindak mau bersaksi. Kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala, untuk GB, KGB dan John yang sekarang berada di Ambon. Biar mereka juga mau bertindak menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Menyertai mereka kembali dengan selamat satu Jakarta. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, serta hidup yang kudus karena persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati katakan amin. Amin.